dokter baru yang kami banggakan, dan tentu saja dengan orang tua yang sangat bangga kepada anak-anaknya yang sudah menjadi dokter. Kenapa kita membuat acara Sumpah Dokter sederhana di saat seperti ini? Saya dengar dari panitia ada dokter baru yang mengatakan, tolong jadwal untuk Sumpah Dokter jangan ditunda, karena kami ingin segera bekerja. Saya sangat terharu mendengar ucapan seperti itu, dan mudah-mudahan betul bahwa para dokter baru itu memang begitu rindu untuk segera bekerja, segera mendharma baktikan hidupnya untuk kemanusiaan, dimanapun berada dan dengan cara seperti apapun. Berita CNN, versi CNN tanggal 25 Maret ya, kemarin, itu mengatakan bahwa sekarang pasien COVID Corona di Indonesia positif 685 dan meninggal dunia 58, berarti 8,sekian%, cukup tinggi dibanding dengan angka kematian COVID di negara manapun juga. Dan itu belum selesai, itu akan terus menerus, dan itu memprihatinkan kita semua. Semua negara panik, semua masyarakat juga kalut harus bagaimana. Nah, para dokter baru yang saya cintai, dan juga para dokter dimanapun berada, bukan hanya yang baru ya, tapi yang lain juga. Beberapa hari yang lalu kita ikut berduka ya, karena Profesor Bambang Sutesna, dia itu seorang dokter ahli kedokteran meninggal dunia. Dia pernah menjadi wakil dekan di UPH sehingga kami kenal dengan baik. Kami tahu dia itu seorang pekerja keras. Ungkapan putrinya di medsos sangat menyedihkan ya. Tapi putrinya mengatakan bahwa memang papahnya itu seorang pekerja keras. Pada waktu masih sakit pun masih bekerja, masih bimbing murid-muridnya, murid doktoral dan sebagainya dengan cara telepon dan sebagainya. Sehingga akhirnya Prof. Bambang tertular oleh seorang pasien COVID positif, dan dia sendiri akhirnya dibawa dan tidak tertolong di sebuah rumah sakit di Jakarta. Kita semua sangat kehilangan. Tetapi kalau kita memikirkan dan merenungkan perjalanan hidup Prof. Bambang ini, kalau saya sebagai keluarganya, saya akan bangga bahwa Prof. Bambang itu meninggal dunia di tengah-tengah pekerjaannya menolong orang. Dia tidak tega pasien datang ke tempat praktek dan kemudian dia membatalkan prakteknya. Kalau saya sebagai beliau, saya bangga. Memang dengan adanya COVID ini, di mana-mana bisa menimbulkan ketularan dan kematiannya. Dimanapun, tidak harus ketemu pasien di rumah sakit ya, tapi dimanapun. Kalau seandainya memang sudah waktunya Tuhan panggil sebagai seorang dokter, dan mungkin saya pun kalau boleh pilih, saya pilih dipanggil Tuhan ketika saya bekerja untuk seorang orang lain. Ketimbang saya sedang tidak ngapa-ngapain di rumah, termenung-menung dan tidak berbuat sesuatu. Ini bukan pamitan untuk berjibaku ya. Tentu semua orang kalau kerja pun dengan sehati-hati mungkin. Tetapi kembali lagi, kalau memang saatnya tiba bagi kita untuk dipanggil Tuhan, kalau saya pribadi, saya memilih dipanggil Tuhan ketika saya bisa bekerja untuk orang lain daripada tidak ngapa-ngapain di rumah. Sekarang di Siloam kami juga masih banyak yang bekerja. Resiko, ya resiko, udah pasti resiko. Dr. Michael itu spesialis THT. Kemarin ayahnya meninggal dunia mendadak. Selesai dikuburkan, kita ber-WA dengan Dr. Michael. Mike, kamu di mana? Saya udah bekerja lagi, Prof, ini mau swab. Swab itu tenggorokan pasien yang akan didiagnosis COVID. Saya bilang, kamu udah bekerja? Ya,
Life must go on. Dia bilang begitu. Para dokter yang berbahagia, ini adalah contoh yang luar biasa menurut saya. Bayangkan, kemarin ayahnya meninggal, sekarang dia udah bekerja. Satu contoh lagi, kami di dalam dunia berdasar waktu kita mengenal ada namanya Profesor Yasargil. Dia itu kelahiran Turki. Dia adalah seorang yang berjasa karena dia yang memulai operasi otak dengan menggunakan mikroskop. Dulu orang memakai mata telanjang sehingga tingkat akurasinya tentu kurang. Dialah yang mempelopori namanya microsurgery. Yang sampai hari ini ribuan orang termasuk kami mengikuti beliau. Beberapa tahun yang lalu saya berjumpa beliau ketika beliau berumur 93 tahun dan sedang memberikan ceramah di World Congress di Istanbul. Beberapa tahun lalu saya berjumpa beliau ketika beliau berumur 83 sedang operasi seorang pasien di Amerika ketika saya memberikan kuliah di Arkansas. Menurut saya luar biasa. Kenapa teman-teman yang saya sebutkan tadi luar biasa? Karena profesi dokter bagi dia adalah way of life. Bagi dia adalah panggilan naruni, panggilan jiwanya. Bukan sekedar cari duit, bukan sekedar bekerja, tapi betul-betul panggilan jiwa. Sehingga kalau boleh disingkat katakan, sampai mati pun dia akan bekerja sebagai dokter. Itu adalah contoh yang terjadi. Nah, kembali teman-teman, tadi kita dikagetkan jumlah pasien yang mati karena corona dari kemarin 58 orang. Tetapi kita tidak pernah menghitung berapa jumlah pasien yang meninggal karena paranoid terhadap corona. Jadi di antara dokter-dokter yang masih bekerja dengan panggilan hati, tentu saja untuk kasus-kasus yang urgent dulu ya. Ada juga dokter-dokter yang daripada bekerja, gua di rumah saja. Terserah apa yang akan terjadi. Nah, kita menghitung nggak akibat banyak dokter yang tidak mau bekerja itu, berapa pasien yang meninggal dunia karena tidak tertangani. Nanti coba selesai urusan corona kita akan menghitung ya. Berapa yang meninggal karena tenaga kesehatannya paranoid dan tidak bekerja. Belum tentu lebih kecil taruhan. Kemarin ada seorang yang ingin berkonsultasi dengan saya. Ada seorang anak muda tabrakan di sebuah rumah sakit, saya tidak sebut. Entah kenapa, kalau dari CT scan yang dibaca, saya melihat ada pendarahan di dalam otak. Entah kenapa, pasien itu belum dioperasi, kemudian waktu itu brain dead, mati batang otak. Jadi pasien 15 tahun itu masih di ICU, masih pakai ventilator, tetapi dia udah mati secara medik. Keluarganya ribut, heboh, ingin konsultasi. Kami sudah mengerahkan tenaga emergensi untuk konsultasi dan confirm bahwa dia mati batang otak. Ya sudah, tidak perlu lagi konsultasi. Saya tidak menyalahkan apakah itu kasus keterlambatan atau bukan, tetapi mudah-mudahan bukan. Bahwa semua dokter, banyak dokter yang saking paranoidnya tidak mau bekerja. Nah, para teman dokter sekalian, semoga ini jadi panggilan bagi kita. Kembali lagi, takut, semua orang takut. Tapi kembali lagi, yang takut itu belum tentu kena corona di rumah sakit, bisa kena corona di tempat lain. Saya mendapat upload artikel pagi ini bahwa katanya dokter bedah di Italia ngambek nggak mau kerja. Kenapa? Karena tidak ada alat pelindung diri. Di sini juga kami mendengar teman-teman, kita nggak mau kerja kalau tidak ada alat pelindung diri yang bagus. Saya bukan orang rumah sakit, saya bukan orang pemerintah. Tetapi pada kenyataannya memang kita itu sangat tidak siap. Alat pelindung diri yang baik mau cari di mana? Jadi saya itu juga menggalang dana, menggalang volunteer untuk teman-teman saya itu juga
meskipun bukan urusan saya langsung, kita mencoba dengan teman-teman cari di negeri Cina, ada barangnya tapi nggak bisa ngirim, dan seterusnya. Jadi bukan kita tidak mau menyediakan alat pelindung diri, nggak ada barangnya. Maksud saya, teman-teman sekalian kalau bekerja tentu pakai alat pelindung yang bagus. Tapi jangan hanya minta, jangan hanya nuntut, sediain baru mau gua bekerja. Pertanyaannya dari mana sediaannya? Maksud saya adalah mari kita mencari bersama-sama. Kalau ada teman-teman yang tahu di mana barangnya, bawa ke sini kita beli dan sebagainya. Jadi artinya, ya mohon maaf ya, zaman sekarang ini banyak juga teman-teman dokter, banyak juga masyarakat yang tiap hari copy paste, ambil berita yang serem, blast, ambil berita serem, diblast, orang jadi semua paranoid. Jadi nggak pekerja malah bikin orang takut. Menurut saya itu nggak bijaksana. Makin kalut ya. Jadi memang corona ya corona. Tapi saya ingat Perdana Menteri Singapura waktu itu mengatakan jangan terlalu paranoid. Jadi orang yang takut corona itu malah lebih bahaya ketimbang dari corona sendiri, karena begitu. Saya sebutkan tadi kan, bayangkan kalau banyak tenaga medik, dokter, perawat yang karena keengganannya tidak mau bekerja. Kemudian di rumah sakit hanya segelintir dokter. Ya pasiennya kan mati karena tidak tertangani. Nanti coba dihitung kembali lagi. Yang mati karena kurang tenaga medik berapa banyak, yang mati karena corona berapa banyak. Belum tentu, lebih kecil. Ya, jadi teman-teman sekalian, mari kita introspeksi. Kembali lagi, justru di saat yang sulit ini, kita memerlukan pahlawan-pahlawan kesehatan untuk bekerja di semua lini. Lini depan, lini apapun juga, membagikan makanan, mencari donasi, membelikan alat proteksi diri, dan sebagainya. Mari kita bersama-sama. Ini bukan saat untuk saling menyalahkan, bukan saat untuk saling membela diri, bukan saat untuk banyak ngobrol-ngobrol, tapi mari berbuat sesuatu. Sesuatu itu apapun bisa kalau memang niatnya membantu. Ya, kembali lagi para teman-teman petugas medik ataupun semua masyarakat, mari kita berbuat sesuatu untuk negeri kita tercinta ini. Mari kita ikuti aturan yang ada. Jangan kumpul-kumpul terlalu banyak. Saya dengar entah betul entah tidak, katanya di Italia dan Spanyol itu angka kematiannya tertinggi, oleh karena memang susah diatur, katanya begitu ya, saya nggak tahu. Sehingga teman-teman sekalian, para dokter itu harus menjadi corong, memberitahu masyarakat di sekitar kita, jangan kumpul-kumpul yang tidak perlu. Karena memang bahayanya tinggi. Ini tidak mungkin satu beres, yang lain tidak beres. Pasti akan jadi efek domino. Jadi harus semua negeri bekerja sama supaya beres. Nah, kembali lagi selamat untuk para dokter baru ya. Kami tunggu janjimu yang katanya mau segera bekerja. Ya, bekerja apapun juga, kami sangat berterima kasih. Mari bergabung dimanapun berada. Pekerjaan apapun juga, banyak cara yang gue bilang tadi kan. Menjadi motivator sekelilingnya, menjadi motivator tidak harus mengumpulkan banyak orang, dengan cara mengabarkan berita-berita yang positif, memberikan ilustrasi yang positif, jangan malah menyebar barang-barang yang paranoid, yang membuat orang jadi bingung, semua jadi ketakutan dan sebagainya, menjadi sumber untuk menolong orang lain. Kami terima berapa berita dalam sehari kemarin, bukan hanya tentang corona, tapi banyak hal konsultasi. Kadang-kadang ya sudah kami lakukan konsultasi secara gratis ya. Jadi kami misalnya bedah saraf, tentu kita tidak membuka klinik seperti biasa. Tetapi bagi pasien yang ingin konsultasi banyak caranya. Dengan cara email, dengan cara WhatsApp dan sebagainya. Operasi, masih operasi. Kemarin hari libur pun ada 2 kasus operasi. Ada seorang wanita yang hampir lumpuh gara-gara ada tumor di saraf sumsum tulang belakang, kan harus segera operasinya. Ada seorang lelaki 60 tahun dengan pendarahan di otak, ya harus operasi. 2 hari yang lalu ada seorang anak wanita 15 tahun, pecah pembuluh darah di otaknya, ya harus operasi. Resiko, ya resiko pasti. Kami juga berdiskusi dengan teman-teman, karena dokter anestesi juga resiko ketularan tinggi pada waktu melakukan intubasi.
Tapi saya katakan, habis bagaimana lagi? Kalau nggak ditolong mereka juga meninggal. Meninggal bukan karena corona, tetapi karena dokternya takut corona. Ya, jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan ya, para orang tua tentu saling menasihati anaknya, berhati-hati, tapi juga kembali lagi jangan terlalu paranoid. Nanti malah, ya kembali lagi dimanapun bisa kena. Orang anak saya sekarang juga jadi relawan residen di Bandung sana, bekerja juga. Ya memang begitu, ya kita berdoa untuk mereka, berhati-hati, kirimin masker, tapi nggak bisa melarang mereka tidak bekerja. Karena memang dokter itu adalah panggilan nurani kita. Dan kembali lagi saat seperti inilah yang paling memerlukan, negeri ini paling memerlukan. Jangan tinggal diam, para dokter baru, berbuatlah sesuatu, apapun juga, udah jangan pikir nanti lagi, ini kerja dulu. Setelah itu kan baru dipikir lagi kan, nanti akan intensif di mana, akan magang di mana, akan sekolah lanjut di mana, nanti kita pikir kemudian. Sekarang ini kita baru fokus semua untuk menanggulangi corona dan dampak yang lain. Yang lain saya katakan tadi ya, semua penyakit bisa ikut naik mortalitas dan morbiditasnya gara-gara semua orang konsentrasi corona dan gara-gara dokter yang lain tidak mau bekerja karena corona. Demikian para dokter baru, sudah siap, saya akan membimbing kita untuk melafalkan sumpah dokter. Sumpah ini kita tahu ya diinisiasi oleh Hippocrates, bapak kedokteran modern berapa ribu tahun yang lalu yang membaktikan seluruh hidupnya untuk kemanusiaan ya. Dan saat ini juga kalian disaksikan oleh pemuka agama ya dari tempat masing-masing. Karena kondisi seperti ini kita tidak mungkin berkumpul semua kan, tetapi yang penting adalah bahwa kalian mengerti apa yang akan disumpah itu dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi semua itu hanya simbol dan upacara, tetapi yang penting kalian tahu apa yang menjadi panggilan hidupmu sejak saat kalian menjadi dokter. Siap ya? Demi Tuhan saya bersumpah, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Lindungilah seluruh warga setia